Jadi apalagi waktu itu kaum muslimin tidak lama kembali dari Uhud yang berada dalam tekanan tersendiri karena kekalahan mereka ya. Dan orang-orang Yahudi ini ya ngelunjak gitu kan, yang ujungnya nanti kan berakhir pada pengkhianatan Yahudi Bani Nadir saat mereka ingin membunuh Nabi. Jadi mereka menjual ada rentetan kejadian ke situ. Iya ya. Jadi air itu mahal sekali ya. Maka Nabi mengumumkan kepada para sahabatnya, siapa yang kira-kira bisa membebaskan sumur itu. Nah, ya. Dan jadi milik kaum muslimin. Akhirnya datanglah Utsman bin Affan. Dia yang pertama kali. Dia menemui, dalam riwayat itu dikatakan dia menemui Yahudi tersebut dan melakukan penawaran. Kata dia, Yosef, saya ingin membeli sumurmu. Kata Yahudi ini, wah, tidak salah orang mengatakan Anda sebagai pengusaha jenius. Ya, saya tahu otak Anda itu. Jadi Anda beli sumur saya, setelah itu Anda bisa jual ke orang dengan harga yang mahal. Artinya ini dia pikiran Yahudi itu begitu, gitu ya. Pikiran Yahudi, ini orang mau ambil untung lagi. Mau ambil untung lagi gitu kan. Nggak mungkin saya kasih gitu kan. Nggak mungkin saya kasih. Nah, singkat cerita itu sumur akhirnya dibayar oleh Utsman, menjadi milik Utsman, oleh Utsman diwakafkan sampai hari ini. Bersama kami belajar sirah nabawiyah untuk memahami sejarah hidup Rasulullah SAW dan para sahabat melalui video-video pendek, diskusi dengan para tokoh dan pakar lewat program Kelas Kupas Lewat Obrolan Santai. Apapun masalahnya, dikupas dengan cara yang santai dan penuh keakraban. Bersama kami juga menelaah kitab-kitab induk dan referensi terpercaya, menelisik hikmah, merangkai makna, lalu menuangkannya dalam karya tulis. Kupas Lewat Obrolan Santai. Bismillah. Jumpa lagi di Close Kupas Lewat Obrolan Santai bersama narasumber kita Ustadz Happy Andi Bastoni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Hari ini kita akan membahas satu tema yang cukup menarik ya. Itu berkaitan juga dengan mungkin kondisi bangsa dan negara kita ya Ustadz. Kalau kita lihat Ustadz, entah dari kapan ya, tapi memang selalu saja ada oknum ya mungkin yang memang di negara manapun juga ada ya, oknum pejabat yang dengan sengaja menjual aset-aset bangsa dan negara gitu. Kebalikan dengan ketika zaman dulu ya, ketika zaman sahabat, ketika zaman Rasul dan para sahabat, justru mereka berusaha untuk mengamankan dan bagaimana menjaga aset bangsa dan negara gitu ya, untuk bisa dioptimalisasi gitu. Kayak mungkin kondisi yang sekarang lagi lagi rame itu kayak, kalau dulu kan kita punya seperti tambang Freeport gitu ya. Dan itu kan juga sulit sekali untuk kita, maksudnya untuk kita bisa ambil alih lagi itu nggak bisa ya, sulit. Karena memang sudah ada perjanjian yang memang itu tuh kontrak kontrak yang puluhan tahun gitu. Dan kalau kita langgar ya itu bisa ke pengadilan internasional, kita malah bisa kena hukuman gitu. Padahal secara aset negara, aset bangsa itu berada di wilayah kekuasaan kita. Dan rasanya seperti dijajah juga ya Ustaz. Dan belakangan juga banyak sekali ya isu-isu seperti biji nikel dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat dari sisi sirah Ustaz, kejadian yang serupa ini apa sih Ustaz yang mirip-mirip kayak gitu? Ya, pertama penting untuk difahami bahwa kekayaan alam, bumi mestinya, air, SDA, terutama yang menjadi kebutuhan-kebutuhan pokok gitu kan, itu mestinya dikelola oleh negara, mestinya gitu kan, oleh pemerintah, sehingga bisa dinikmati secara gratis, gitu ya. Nah ini yang mungkin bagian dari kritik juga ya, yang banyak swastanisasi sehingga menjadi mahal harganya, padahal itu adalah kebutuhan pokok rakyat gitu ya, termasuk rumput. Ya, kalau dalam hadis itu termasuk juga air dan api. Ya. Nah, jadi kalau air mungkin PDAM, nah, di kita masih BUMN ya. BUMN. Ya. Kalau di swasta full lebih berbahaya gitu kan. Yang kedua PLN ya, listrik mestinya dikelola oleh negara sehingga kita bisa mendapatkannya secara gratis gitu ya. Sekarang banyak perusahaan-perusahaan ya. Kalau kita baca sejarah hidup Rasul, ada hal yang menarik sebenarnya, yaitu kisah sumur Utsman bin Affan yang bahkan abadi sampai hari ini di Madinah. Nah, itu kan sebagian kalau kita runut riwayat terjadi ketika Nabi masih hidup.
ya, ketika masih hidup di mungkin tahun keempat dan kelima Hijriah lah ya, selepas perang Uhud. Nah, suatu saat Madinah itu dilanda musim panas yang kering gitu ya. Beberapa sumur itu tidak mengeluarkan air. Nah, di antara sumur yang masih mengucurkan air itu ada sebuah sumur yang disebut dengan Bi'ru Rumat, milik seorang Yahudi, kalau tidak salah namanya Yosef, Yahudi Bani Nadir. Di daerah Madinah. Di Madinah. Nah, jadi Madinah. Dan ini sumur mengalirkan air yang banyak. Cuman bukan Yahudi namanya kalau tidak memanfaatkan peluangnya. Maka ketika orang-orang sedang kesulitan air seperti itu, ya, maka sumur ini dijual airnya dengan harga yang sangat mahal, dan ini menyulitkan kaum muslimin. Ya. Jadi apalagi waktu itu kaum muslimin tidak lama kembali dari Uhud yang berada dalam tekanan tersendiri karena kekalahan mereka, ya. Dan orang-orang Yahudi ini ya ngelunjak gitu kan, yang ujungnya nanti kan berakhir pada pengkhianatan Yahudi Bani Nadir saat mereka ingin membunuh Nabi. Jadi mereka menjual ada rentetan kejadian ke situ. Iya ya. Jadi air itu mahal sekali, ya. Maka Nabi mengumumkan kepada para sahabatnya, siapa yang kira-kira bisa membebaskan sumur itu. Nah, ya. Dan jadi milik kaum muslimin. Akhirnya datanglah Utsman bin Affan. Dia yang pertama kali. Dia menemui, dalam riwayat itu dikatakan dia menemui Yahudi tersebut dan melakukan penawaran. Kata dia, Yosef, saya ingin membeli sumurmu. Kata Yahudi ini, wah, tidak salah orang mengatakan Anda sebagai pengusaha jenius. Ya, saya tahu otak Anda itu. Jadi Anda beli sumur saya, setelah itu Anda bisa jual ke orang dengan harga yang mahal. Artinya ini dia pikiran Yahudi itu begitu, gitu ya. Pikiran Yahudi, ini orang mau ambil untung lagi. Ambil untung lagi gitu kan. Nggak mungkin saya kasih gitu kan. Nggak mungkin saya kasih. Tapi dasar Yahudi otak serakahnya gitu ya. Jadi dia berpikir dia pengen dapat uang Utsman, tapi dia nggak ingin kehilangan sumurnya. Jadi licik banget gitu ya. Dia pengen dapat uang Utsman cash gitu kan, tapi dia tetap ingin memiliki sumur ini. Ya. Maka dia menawarkan kepada Utsman ya untuk berbagi dua. Ya, jadi kalau sekarang jual saham lah gitu ya. Nah, sahamnya 50-50. Jadi Utsman, itu inisiasi dari Yahudi atau inisiasi Yahudi awalnya gitu kan. Karena memang kelicikannya tadi ya. Iya, dia melihat, dia satu sisi dia pengen uang dari Utsman gitu kan. Dan uang itu dia yang karena Utsman butuh, maka dia harganya dia yang tentukan dong. Ya. Yahudi tentukan ya. Tapi dia nggak ingin kehilangan sumurnya juga. Maka dia jual saham. Nggak mau sepenuhnya kehilangan. 50% dia jual ke Utsman, 50% saham ini milik dia. 50-50 lah ya. Oke, kata Utsman, maka dibayarlah dengan harga yang sangat mahal untuk takaran pada waktu itu. Dan Yahudi berapa itu kalau secara banyak angka sih ya, ada yang mengatakan sampai berapa ribu dinar pada itu ya. Ada yang mengatakan 800 dinar, mahal sekali. Itu sebenarnya angka 100% saham harga sumur harusnya ya. Harga sumur memang segitu mestinya, tapi ini dijual separuh. Jadi harganya 100% tapi dikasihnya separuh. Ya, jadi dahsyat. Wow. Tapi aja mahal. Berapapun harganya, tapi yang pasti yang menentukan Yahudi. Nah, artinya pasti mahal harganya, bukan Utsman kan? Kan Utsman yang nawar. Deal kata Utsman. Nah, caranya bagaimana? Ya 50-50, 50%. Jadi hari ini jatahnya Yahudi ini jualan air, besok Utsman. Ganti hari, sehari itu caranya. Jadi bukan sumur itu bagi dua, bukan. Maka mulailah hari di mana Yahudi ini jualan, maka dijual. Ya. Besok jatah Utsman. Nah Utsman nih dia bukan jualan, malah dia ngumum ke orang-orang itu kan, ayo ambil sumur saya gratis, karena besok ada harganya jatah orang Yahudi ini. Maka hari itu gitu kan kaum muslimin di luar banget ya. Di hari mau dibisnisin juga. Iya, enggak ya. Jadi Utsman di luar perkiraan Yahudi ini ya, dia orang-orang gratis ya, udah ngambil banyak, dikuras tuh sumur sampai habis. Nah besoknya pas giliran Yahudi ini dijual, nggak dibeli. Karena orang udah nyetok. Udah nyetok semua, ngapain beli? Sehari-hari. Bukan sebulan-sebulan kan? Bukan, kalau sebulan-sebulan masih ada kemungkinan. Ini sehari-hari. Pas besok jatah Utsman, silakan kita Utsman gratis lagi. Cerdas emang ya. Singkat cerita, entah sampai berapa lama Yahudi ini angkat tangan, dia gak dapat hasil apa-apa. Ya. Kata Utsman, gimana? Ya, mau dijual nggak sumurnya? Katanya, udah deh, daripada saya nggak dapat apa-apa, percuma nggak dapat apa-apa. Jadi akhirnya dijual dengan harga Utsman yang tentukan.
Kan Utsman yang beli gitu. Jadi yang kedua ini Utsman yang menentukan harganya. Kan dia yang berkuasa. Dia yang sudah punya bargaining. Nah, singkat cerita itu sumur akhirnya dibayar oleh Utsman, menjadi milik Utsman, oleh Utsman diwakafkan sampai hari ini. Jadi kalau kita ke Madinah ya hari ini ya, di pinggiran kota Madinah bagian timur kalau tidak salah. Sumurnya masih ada ya? Masih ada sampai sekarang. Walaupun sudah tidak ada. Masih ada airnya. Airnya masih ada. Dan luar biasanya di sekitar sumur itu kebun kurma Utsman. Dan sampai sekarang masih ada tanaman kurmanya, menghasilkan uang. Dan oleh pemerintah Arab Saudi uang itu dibagi dua kalau tidak salah ya. 50% hasilnya itu diwakafkan ke Masjid Nabawi untuk personal dan kebutuhan lainnya. 50% ditabung dengan rekening atas nama Utsman bin Affan. Masya Allah. Jadi Utsman bin Affan itu satu-satunya sahabat Nabi yang sekarang punya tabungan atas nama Utsman bin Affan. Dan itu mengalir ke kasnya gitu kan, kas uangnya, dan suatu saat dimanfaatkan untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan sosial terutama Masjid Nabawi. Jadi begitu. Jadi yang masih menghasilkan sekarang tuh kebun kurmanya. Kebun kurma. Bukan tidak lagi sumurnya. Sumurnya air biasa. Mungkin sumur itu untuk perairan sumurnya mungkin. Dan tapi sampai sekarang masih ada. Dampak dari sumur itu akhirnya jadi kebun. Jadi kebun kurma, sekitarnya kebun kurma. Saya berkali-kali saya belum sempat ke sana, tapi belum lama kalau searching di Google, silakan di YouTube. Guru kita Ustadz Didin Hafiduddin belum lama ke sana. Sebelum pandemi dia ke sana. Dia syuting dan ada di video. Kalau nggak salah di videonya akun Ustadz Irfan Sukebek mungkin nanti dicek lagi. Dia pernah ke sana dan teman-teman searching Google saya kira banyak kok. Banyak ya. Sumur abadi Utsman bin Affan sampai hari ini. Nah, pelajaran menarik adalah bahwa Utsman ya alih-alih dia menjual aset justru dia mengambil. Ini yang harus kita pertahankan hari ini dan bagaimana negeri kita yang Indonesia yang gemah ripah loh Cinawi ini yang kaya raya ini harus kita miliki sendiri. Ya, harus kita kelola sendiri oleh anak-anak bangsa sendiri. Bukan diberikan kepada asing. Yang ironis adalah yang ngelola orang asing, yang memiliki orang asing, karyawannya juga orang asing. Yang beli kita. Nggak dapat apa-apa. Yang beli kita. Ini kan konyol. Nanti bisa diklarifikasi lagi. Saya pernah dengar Arab Saudi itu dia kalau buka perusahaan pemiliknya itu selalu mereka. Iya. Ya, sebenarnya. Jadi kalaupun ada yang bekerja ahli profesional itu digaji. Misalnya ada restoran nama Indonesia itu punya Saudi. Punya orang Saudi. Termasuk hanya kerjasama aja. Termasuk bakso Bang Udin. Bakso Bang Udin saya kira yang punya Indonesia. Yang ramai di sana. Yang ramai di Jeddah. Itu kan Jeddah. Setiap kali kita pulang umrah atau haji selalu diajak mampir ke bakso Bang Udin. Itu ternyata yang punya orang Arab. Tapi yang bikin baksonya ini orang Indonesia semua. Digaji. Nah, ya, jadi pakai brand orang Indonesia. Kan brand bakso Maudin Indonesia dengan rasa Indonesia yang orang Indonesia yang bikin, tapi pemiliknya itu mereka. Ya. Dan bahkan orang luar kalau nggak salah nggak bisa punya tanah di sana ya? Tidak bisa memiliki saham yang besar, tidak bisa. Bahkan orang Barat Amerika sekalipun, andai mereka tim ahli yang ngelola, dia digaji besar nggak masalah. Tapi pemilik nggak boleh memiliki mereka. Pemilikan utama maksudnya bisa jadi dia 50-50 atau apa. Tapi yang saya ada teman nih dia buka perusahaan obat farmasi di sana. Dia cerita, benar Ustadz orang Arab itu pelit katanya. Oh ya, saya bilang gitu. Kenapa? Kata orang itu ya. Kata teman ini. Kenapa? Kita buka usaha farmasi di sana. Dia ngotot Ustadz, minta 50% plus 1 sahamnya. Kita padahal 50-50 lah minimal. Dia enggak, dia pengen gede. Orang Arab yang pelit. Saya bilang bukan pelit itu. Bisnisnya begitu. Dia mikir, oh iya ya, mungkin ya. Memang begitu. Oh iya katanya. Sebab selama kami di sana makan minum dia yang bayarin, traktir katanya. Itu bukan pelit. Jadi ada waktunya dia traktir makan, ngasih kita fasilitas ya, tapi bisnis gitu kan. Ini suka keliru. Betul. Jadi ya, wow, luar biasa ya, banyak pelajaran banget yang bisa diambil ya. Iya. Kalau kita lihat sekarang fenomenanya banyak justru pejabat dalam tanda kutip yang ketika menjabat menjual aset negara untuk keluar gitu. Iya. Tapi Utsman justru sebaliknya, dia mengeluarkan duit pribadi untuk menjadikan itu jadi aset negara. Iya, yang di kita kan justru menjual aset negara ya ke orang lain dan dia dapat fee-nya. Iya. Ya, makelar gitu kan. Makelar. Iya, ini kan
berbanding terbalik banget dengan Utsman. Utsman justru mengeluarkan untuk orang banyak. Dia nggak mengeluarkan aset umat orang lain. Dibuang sementara didapat fee-nya gitu kan. Dan ini kan sama dengan filosofi mengimpor ya, impor barang itu kan sama juga. Di impor barang itu kan mematikan produk kita. Produk lokal gitu kan dalam negeri. Ya, dengan alasan produk dalam negeri mahal. Ya karena Anda kan beli dari luar. Coba kalau luar itu di cut gitu kan. Artinya tidak ada barang yang masuk, maka produksi dalam negeri akan meningkat. Dan kalau produksi dalam negeri meningkat, maka otomatis harganya akan turun. Itu hukum ekonomi. Tapi sebaliknya ketika dimasuk dan berlimpah, barang dari luar, barang kita langka, mahal. Cabai aja misalnya, kan mahal cabai karena jarang. Mengapa orang nggak malas tanam cabai? Karena di luar sudah dapat. Ketika demand-nya lebih tinggi daripada produksi pasti akan meningkat akan mahal Iya, pasti akan mahal ketika barangnya sedikit produksinya sedikit sementara demand-nya besar pasti mahal. Nah, sebenarnya kita bisa puasa sedikit. Misalnya dulu ada menteri, nggak saya sebutkan namanya, dia mengusulkan agar kita mengurangi impor buah-buahan. Dia mengatakan kita akan mengalami guncangan mungkin setahun 2 tahun. Pepaya akan mahal, lalu kemudian buah-buahan akan mahal selama 2 tahun. Tapi dengan begitu akan meningkatkan produktivitas masyarakat. Sehingga tahun ketiga sudah normal lagi. Tahun keempat kita akan surplus. Memang harus dilewati fase-fase itu. Seperti ketika Utsman mengakui sisi sumur itu Iya, dia harus investasi. Nah, disitulah mungkin pemerintah. Makanya kalau kita lihat penyebab kemiskinan itu kan macam-macam. Pertama, ada yang kemiskinannya itu katanya Indonesia ini kemiskinannya menurun. Menurun ke anak cucu. Tadi bapaknya menurun ya. Jadi penyebab kemiskinan itu emang ada yang karena faktor keturunan. Bapaknya miskin, dia jadi miskin juga ya. Walaupun candaannya Bang Anwar Fuadi yang aktor itu katanya pakai bahasa Palembang dia. Lahir miskin itu biasa katanya. Lahir miskin itu biasa. Tapi mati miskin itu buyan. Buyan itu bahasa Palembang artinya bodoh. Jadi lahir miskin dalam keadaan miskin itu biasa. Tapi kalau meninggal dalam keadaan miskin, nah itu bodoh katanya. Karena kita Anwar Fuadi. Jadi dia lahir miskin itu takdir. Tapi meninggal miskin itu nasib ya. Jadi antara takdir dan nasib itu beda ya. Jadi jomblo itu nasib, jadi bisa diubah. Tapi kalau Anda kalau Anda lahir dalam keadaan laki-laki itu takdir. Lahir laki-laki takdir, jomblo nasib bisa diubah. Jadi penyebab kemiskinan tuh 3 tadi. Pertama keturunan ya, bapak miskin, anak jadi miskin. Yang kedua mental. Jadi mental kita mental miskin gitu ya. Nah, yang ketiga ini tidak bisa dinafikan kemiskinan karena struktur pemerintah. Jadi keterlibatan pemerintah yang menyebabkan rakyat itu miskin. Apa contohnya? Misalnya di daerah Brebes itu kan menghasilkan bawang merah yang luar biasa. Itu kalau lagi panen itu biasa 4.000 5.000 harganya sekilo. Tapi kalau lagi sepi nggak ada, lagi kering itu bisa 20.000 harganya. Jadi kan jauh banget. Nah, di sinilah mestinya peran pemerintah. Bagaimana ketika bawang tersebut sedang banyak diborong oleh pemerintah dan diamankan. Sehingga ketika nanti musimnya paceklik dikeluarkan sehingga harganya stabil. Nah, jadi pada musim apapun dia nggak akan berubah. Itu peran pemerintah mestinya. Ya lagi-lagi kembali ke memang orang-orang yang berada pada posisi jabatan-jabatan tertentu itu ya. Apakah memang dia hanya sekedar menjadikan jabatan itu sebagai karir, atau memang jabatannya memang tidak hanya karir tapi berkhidmat ya untuk masyarakat, untuk bangsa dan negara gitu. Karena ini fakta ya kita lihat di negara ini ya banyak yang seperti itu ya, oknum ya yang hanya mengejar posisi jabatan apapun itu, entah dari jabatan yang paling kecil di tingkat RT RW ampun desa sampai pejabat-pejabat tinggi pemerintahan yang memang kadang-kadang justru malah memanfaatkan SDA ya untuk memang kepentingan pribadi, bukan mengembalikan ke masyarakat. Akhirnya memang betul ada faktor kata Ustaz ya, bahwa ada orang yang memang miskin, faktor memang ya udah nggak bisa apa-apa lagi. Mental. Kayak misalnya kalau kita lihat di
negara-negara contoh misal, alhamdulillah kita di Indonesia masih berkembang ya. Kalau seperti mungkin kita lihat di Afghanistan gitu ya, atau negara-negara yang memang tingkat ekonominya rendah, kayaknya sulit sekali ya untuk bisa sulit sekali untuk bisa survive gitu ya. Iya. Bikin bisnis atau apa juga susah kayaknya di negara-negara. Iya, makanya di negara kita ini berlimpah kekayaan itu ya. Jadi dari aspek sumber daya alam kita berlimpah, dari aspek sumber daya manusia kita banyak. Jadi negara Sudan itu punya slogan yang dahsyat. Jadi mereka punya slogan begini. Na'kulu mimma nazra wa nalbasu mimma nasna. Jadi kita makan dari apa yang kita tanam dan kita berpakaian dari apa yang kita produksi. Saya kebayang kalau ini menjadi prinsip negara kita selesai. Kita bisa makan dari apa yang kita tanam. Apa yang nggak ada di Indonesia? Ya, padi, sawah berhektar-hektar ada. Kalau kelola dengan baik, kemudian pemerintah juga memberikan dukungan kepada para petani, kita nggak usah ambil beras dari Thailand segala macam gitu ya. Ternak juga demikian, ya, kita bisa kelola dengan baik ya. Jadi nakulu makan apa yang kayak kita tanam bisa gitu ya, nggak usah jauh-jauh. Kita di sekitar saya mungkin sudah sekian bulan ini ya nggak beli sayur karena di samping rumah saya ada sayur nanam sendiri gitu ya. Cukup 5 pot hidroponik atau 5 pot tanaman organik, jadi nggak usah beli. Cabai sejak pandemi saya nggak pernah beli cabai. Nah, jadi itu dalam lingkup yang sederhana gitu kan. Iya, apalagi paling yang perlu saya beli garam ya, karena nggak bisa produksi garam sendiri ya. Bikin lo. Iya, dan maka agak lucu kalau kemudian negara kita ini ada kabar dia mau impor garam, padahal negara kita kan 2/3 adalah laut. Itu kan garam semua ya. Jadi ikan apa yang nggak ada ya, jadi lengkap. Luar biasa. Masya Allah ini. Jadi pusing kalau ini mikirin negara kita ya, tapi pusing apa ya? Keresahan hati ya, Sat, ya. Keresahan hati karena memang ya justru harus resah ya, Sat, ya. Tanda kepedulian kita terhadap bangsa, negara dan agama ya, Sat, ya. Seperti Utsman tadi ya, seperti ketika Rasulullah mengajak para sahabatnya, siapa yang mau membebaskan ini? Mungkin kalau di Indonesia kita punya sumur Utsman yang perlu dibebaskan ya, mungkin semacam kayak Freeport dan sebagainya kali ya. Walaupun itu kontraknya sangat rumit ya. Sangat rumit. Puluhan tahun. Allah alam ya. Jadi semoga menjadi inspirasi kita ya. Amin. Bahwa amal-amal kita tuh bisa jadi amal yang abadi seperti Utsman bin Affan yang rekannya ada sampai sekarang. Kita nggak tahu amal apa yang mungkin akan diterima oleh Allah, tapi yang kita harus lakukan adalah melakukan sebanyak mungkin amal-amal kebaikan tersebut ya, sehingga amal itu menjadi amal-amal abadi insyaallah. Amin. Syukran katsir Ustaz. Sama-sama ya. Sampai ketemu di kelas berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.